Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dengan NIM 2003-20112. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengolahan pasca panen kelapa sawit. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto atau bisa dibilang berat barang dengan truk, tara berat truk kosong, dan neto berat bersih barang dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Lantai sortasi berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan atau diinapkan untuk menjamin kuantitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau disebut dengan FIFO. Proses pemeriksaan kuantitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya adalah yang pertama sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang kedua, membantu tercapainya rendaman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan mengendalikan buah yang di luar kriteria. Kemudian ada lori. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading rem menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. Sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 hingga 2,0 kg cm kubik dan suhu 110 hingga 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat, sistem perebusan, penggunaan sistem 3 puncak atau triple peak. Triple atau high synchrone berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke thresher. Thresher berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Digester. Digester adalah kettle tegak yang mempunyai dinding rangka poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Kemudian screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Kemudian sand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Kemudian ada vibrating screen berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Kemudian ada crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. Kemudian ada continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge, dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Kemudian ada oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Kemudian ada oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Kemudian ada storage tank, ini berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim.
Kemudian ada sludge tank yang berfungsi sebagai tempat menampung sludge gas sementara sebelum diolah di canter. Yang terakhir, decanter ini berfungsi memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 rpm dan karena berat jenis yang berbeda. Baiklah, hanya sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.